Apa kabar, para plotters? Semoga semuanya sehat dan rezekinya lancar ya. Hari ini kita akan mengulas kisah seorang pria bernama Connie, yang bekerja di sebuah toko elektronik. Connie sudah bercerai dengan istrinya, dan ia selalu menantikan akhir pekan untuk bisa bertemu dengan putri kesayangannya, yang bernama Julia. Kebetulan, ulang tahun Julia sudah semakin dekat. Connie pun bekerja lembur demi membelikan hadiah yang sangat diinginkan putrinya. Namun, nasib malang menimpa Connie. Ia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, dan akhirnya terpaksa masuk penjara. Apa sebenarnya yang terjadi hingga Connie harus dipenjara? Dan apakah ia berhasil membelikan hadiah yang diimpikan Julia? Yuklah, kita saksikan. Uhui. Sen mässar jag dig och så kommer du in med resten av grejen. Vad är det här för något? Det är ett kilo det här. Och det är bekräftat att de misstänkta befinner sig inne i lokalen. Vänster! Tar vi en AV på stopet sen. Så, kan jag in grejerna. Droger någonstans? Det saknas ju en massa va? Okej. Chilla, okej, vänta. Här. Kisah dibuka dengan sebuah penerbangan, dengan pilot pria, yang bernama Connie. Ia ingin mendaratkan pesawat ini, akan tetapi dan ternyata itu hanya simulasi belaka. Lalu Connie didatangi oleh anaknya, Julia, yang meminta diantar ke rumah ibunya karena Connie lupa membawakan baju olahraganya. Vi måste till mamma och Thomas nu. Dengan menaiki Civic Wonders, mereka berangkat cepat-cepat agar tidak telat. Di perjalanan, Connie bertanya, Julia ingin hadiah ulang tahun apa darinya. Julia dengan polos, ia meminta kuda sebagai kado ulang tahunnya. Seketika itu juga, Connie langsung kelagepan. Karena duit lagi tipis-tipisnya, gimana caranya beli kuda? Kalau Shogun Keboshi, boleh dah. Lama kemudian, mereka tiba di rumah mantan istrinya, agar Julia bisa mengambil baju olahraganya. Mantan istrinya mengatakan bahwa malam nanti mereka akan menjemput Julia dan membawanya ke rumah Thomas, karena di sana ada peternakan kuda, dan Julia sangat ingin mencobanya. Situasi makin tak enak, karena Thomas, suami baru mantan istrinya datang, baru pulang dari tugasnya, dia merupakan seorang pilot maskapai penerbangan. Bagusnya Julia datang, dan Connie langsung mengajaknya pergi, karena Connie sepertinya malas ketemu si Thomas ini. Singkat cerita di kerjaan, Thomas mencoba meminta shift ekstra kepada atasannya, karena ia memerlukan uang, sebab putrinya sebentar lagi ulang tahun, dan si atasan akan mempertimbangkannya, agar ia dapat shift tambahan nanti malam. Setelah pekerjaan selesai, Connie berniat untuk pulang, namun ia dipanggil oleh salah satu mbak-mbak, yang bernama Diana. Diana berniat membeli sebuah headphone, namun si SPB sudah 15 menit meninggalkannya, dan Diana berkata apa semua yang bekerja di sini semuanya idiot. Connie merasa tersinggung, tapi tetap merekomendasikan headphone bagus untuk Diana. Lalu tiba-tiba atasannya muncul, memberitahu ada pengiriman ekstra malam ini, dan kebetulan Connie butuh, jadi ia diminta untuk mengantarkannya. Setelah itu, Connie sudah sampai di rumah customer, dengan membawa TV pesanannya. Hej! Saat di dalam, Connie disuruh untuk sekalian memasangkannya, karena pemasangannya cukup rumit, dan si ibu ini tidak bisa untuk memasangnya. Lagi enak nyeting TV, Connie dipanggil si ibu, yang ingin pergi. Namun Connie malah menjawab bahwa TV ini bisa disambungkan ke ponsel yang ada di rumah ini. Si ibu nampak tak peduli. Ia segera berpamitan sebentar, dan meninggalkan Connie sendirian di rumah.
Setelah si ibu pergi, tiba-tiba ada seseorang yang datang, yaitu pria di scene awal film tadi. Ia tampak dikejar seseorang. Si pria yang bernama Lukas, ia adalah suami dari si ibu itu. Ia pergi ke kamarnya dan menyembunyikan sesuatu. Dan ini yang terjadi. Sementara Connie, karena ada peralatan yang kurang, ia berniat untuk mengambilnya di mobil. Namun ia melihat Lukas sudah tergeletak dan bersimbah darah. Dan akhirnya... Telefon. Connie terbangun bertepatan dengan si ibu yang baru pulang. Connie terlihat memegang obeng di samping jasad suaminya. Setelah kejadian itu, Connie dibawa ke kantor polisi, malah bertemu Diana, yang ternyata ia salah satu polisi yang akan menginterogasinya. Sekarang sudah ada 3 polisi, yang ini bernama Helena, Diana, dan Jorma. Connie langsung menjelaskan, ia datang ke rumah si ibu untuk mengantarkan TV yang dipesannya, lalu si ibu harus pergi, dan Connie ditinggal untuk menyelesaikan instalasinya, lalu ia butuh beberapa alat. Dan tiba-tiba ia melihat pria sudah terbaring dan si pria hanya mengatakan sesuatu tentang ponselnya. Dan Connie mendengar sesuatu dan ia mengambil obeng karena ketakutan, dan akhirnya ia dipukul dari belakang hingga pingsan. Lalu tiba-tiba ada seorang yang datang, dan itu adalah pengacara untuk Connie, yang bernama Dejan. Dejan akan menangani kasus ini, dan ia meminta agar Connie tetap jujur dan tenang, agar kasusnya cepat selesai. Sementara di balik ruangan, Diana merasa janggal dan aneh. Ia berkata, kemarin ia bertemu Connie di tempat kerjanya. Diana merasa Connie orang yang baik, dan sepertinya tak mungkin Connie menikam orang 1 jam setelah bertemunya. Berlanjut, dengan putusan pengadilan, Connie diputuskan 18 tahun penjara, atas penghabisan yang dilakukannya, dan sekarang ia resmi menjadi penghuni penjara. Saat makan, namanya orang baru, Connie dilihatin oleh semua senior. Connie duduk bersama seorang napi yang terlihat pendiam, namun beberapa saat, ada napi yang menghampiri bernama Muse, yang mengambil makanannya, lalu tiba-tiba... Setelah kejadian itu, mantan istrinya mengantarkan Julia anaknya untuk bertemu Connie. Si mantan membawakan foto, tapi foto dengan suami baru dan Julia untuk Connie. Lalu Connie berkata kepada Julia bahwa ia tak akan lama di sini karena ia tidak bersalah dan pengacaranya akan mengajukan banding agar ia bisa keluar dari sini. Setelah itu, di kamar Connie merobek foto wajah Thomas dan menyisakan foto Julia dan mantan istrinya. Lalu ia tempel supaya menjadi penyemangatnya di sini. Setelah itu Connie dan salah seorang polisi sedang di Binato. Selama di sini Connie akan bekerja di Binato ini. Tapi tak lama, si polisi mendapatkan panggilan dan harus meninggalkan Connie di sini. Tapi tiba-tiba ada 2 orang napi yang masuk, yaitu Muse dan bosnya. Connie langsung bersembunyi di balik mesin laundry. Dalam pembicaraan 2 napi ini berniat kabur ke Venezuela dengan terowongan rahasia. Dengan menaiki pesawat, tapi masalahnya, mereka tidak punya orang yang bisa menerbangkan pesawat. Dan alasan Muse memukuli seseorang di kantin, karena ia sudah memakai terowongan itu untuk bertemu wanita. Dan rencananya mereka akan get out 3 hari lagi. Sementara, Connie malah menemukan sesuatu di balik tembok yang ditutupi. Setelah itu, Connie menemui Hazze pengacaranya, ia mendapatkan berita bahwa bandingnya tolak, dan ia meminta maaf. Connie mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, dan si pengacara disuruh untuk mencari ponsel dari korban. Tapi si pengacara berkata, bahwa ia belum menemukan ponselnya, dan polisi juga tak menemukan di mana ponsel itu berada. Lalu Connie berkata, apabila ponselnya ditemukan, apa mereka bisa mengajukan banding? Si pengacara menjawab, bisa dan itu akan menjadi bukti. Lantas Connie langsung bergegas pergi. Ternyata Connie balik lagi ke Binato untuk masuk terowongan dan kabur dari sini. Terowongan itu ternyata tembus ke bawah, dan Connie langsung menyusurinya. Hampir tewas, Connie berada di jalur kereta bawah tanah.
Lalu ia tak sengaja melihat beberapa kantong, yang ternyata isinya baju dan ponsel. Setelah berganti baju, Connie pergi menyusuri rel dan sampai di stasiun. Dari situ, ia ternyata kembali ke TKP, untuk mencari di manakah ponsel si korban. Tapi kebetulan istri Luka baru pulang dari acara pemakamannya, lalu Connie buru-buru mencari tempat persembunyian, dan akhirnya I kylen! Slå inte mig nu. setelah dipukuli, Connie menjelaskan kedatangannya ke sini untuk mencari ponsel sekaligus mencari pembunuh dari suaminya, dan alasan suaminya dihabisi karena ada sesuatu di dalam ponselnya itu. Istrinya berkata ia tidak melihat ponsel suaminya semenjak meninggal, lalu Connie memberikan nomor ponsel agar sewaktu ia menemukan ponsel suaminya bisa menghubunginya. Tapi setelah Connie pergi, si ibu malah membuang nomornya. Sementara di kantor, Diana memberitahu hasil penyelidikannya terhadap kasus Connie. Ia berspekulasi bahwa jika sebenarnya Connie tidak menghabisi si Lukas, berarti ada pihak ketiga yang telah menghabisinya. Itu membuatnya berpikir, kenapa ada yang ingin membunuh Lukas, dan Lukas bekerja di dekat Bambo-Bambo, tempat di mana mereka menangkap geng kokain itu. Namun Helena tampak tak mau memperpanjang obrolan, ia langsung cabut dari situ. Kita ke Connie yang kembali ke stasiun kereta, dan tak lupa menukar bajunya, tapi mengambil ponselnya, dan kembali ke Binato. Tapi ia malah ketahuan oleh Muse, dan memutuskan untuk masuk ke dalam mesin cuci. Muse menghampirinya, dan tahu ia habis menggunakan terowongannya. Lalu Muse menguncinya dan menyalakan mesin cucinya. Dan kebetulan ada petugas yang menyuruh Muse bimbingan, dan ia membiarkan Connie di mesin cuci. Jag kommer. Nu! Tapi saat ingin bimbingan, Muse malah kabur, ingin kembali ke Binato, dan tiba-tiba ia dipanggil oleh si bos. Si bos merasakan keanehan dari Muse, seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Muse mengatakan ia baik-baik saja, dan ia tak sengaja melihat foto, yang itu adalah foto dari Julia dan mantan istrinya Connie bersama suami barunya. Lalu Muse menanyakan kepada si bos, kamar siapakah ini? Si bos menjawab, sepertinya ini kamar dari si anak baru itu. Lalu Muse mengambil fotonya, dan mengeluarkan Connie yang sudah kelemesan dari mesin cuci. Muse langsung bertanya, apakah ini kau? Connie dengan terpaksa mengakuinya. Di lapangan, Muse dan si bos berdiskusi, mereka membutuhkan pilot untuk keluar dari sini, dan Connie bisa mereka manfaatkan untuk menerbangkan pesawatnya. Setelah itu mereka akan mengajak Connie untuk keluar dari sini dengan pesawat pribadi menuju Arlanda, dan di situ sudah ada pacarnya yang sudah menunggu, dan mereka akan berangkat hari Kamis siang, setelah zuhur. Sementara di rumah, mantan istrinya mendapatkan telepon dari Connie, menggunakan ponsel yang ia embat kemarin. Connie hanya ingin berbicara dengan Julia, ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya, yang tepat pada hari ini. Connie mengucapkan ulang tahun kepada Julia, dan bertanya apakah Julia sudah menerima kadonya. Julia tiba-tiba tak mau menjawab, dan memberikan ponselnya kepada ibunya lagi. Si mantan berkata, mereka akan pergi, karena Julia mendapatkan kuda kecil dari dia dan Thomas. Mendengar itu, Connie kaget, dan si mantan menutup teleponnya. Di scene lain, nampak, istri dari Lukas, sedang mengobok-obok lemari, untuk mencari di mana mendiang suaminya menyembunyikan ponselnya. Dicari kesana kesini tak ada, namun saat ia rebahan, ia melihat ponsel itu berada di wadah lampu kamarnya, lalu ia mengambilnya, dan mencargernya. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, dan ia meninggalkan ponsel itu di kamar. Setelah dilihat, ternyata itu adalah Helena. Ia bermaksud ke sini untuk mencari informasi. Saat di dalam, Helena duduk membelakangi TV yang sedang menyala, sementara istri Lukas tepat menghadap televisi. Tapi tiba-tiba TV itu tersambung dengan ponsel Lukas, dan mulai mengeluarkan foto dari galeri ponsel Lukas. Dalam percakapan, Helena berkata kasus ini ditutup, dan ia kesini hanya untuk menanyakan kabar dari istri Lukas, dan menanyakan ponsel dari Lukas. Selama percakapan TV itu menampilkan foto, sampai akhirnya keluar rekaman, seperti pada scene awal tadi, bahwa ada seseorang yang mengambil sisa kokain dari seorang laki-laki, dan memindahkannya ke mobil, dan seseorang itu ternyata adalah Hittat Lukas mobiltelefon.
Istri Lukas kaget melihatnya, dan bagusnya saat Helena melihat, video itu berganti dengan gambar. Karena sudah tahu pelakunya, istri Lukas berbohong, ponsel suaminya belum ia temukan, dan lagi pula kasusnya sudah ditutup. Lalu untuk apa? Kepolisian masih ingin ponsel suaminya? Mendengar itu, Helena langsung mendekat, dan memegang tangan istri Luka dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Setelah itu Helena pergi sambil menelpon Jorma, untuk menyadap istri Lukas. Di dalam rumah, istri Lukas memungut kembali nomor ponsel Connie, dan menelponnya. Sementara di penjokur, Connie lagi sarapan selembar roti, dan ditemani Muse, lalu tiba-tiba ponselnya berdering, dan ia langsung cabut dari situ. Saat berada di WC, ia mengangkat teleponnya. Istri Lukas langsung memberitahu bahwa ponsel Lukas telah ditemukan, dan ia tahu siapa yang menghabisi suaminya. Pelakunya adalah seorang polisi wanita bernama Helena. Istri Lukas tidak bisa memindahkan video dari ponsel tersebut, dan ia meminta untuk bertemu hari ini juga di luar. Sementara di kantin, si bos memberitahu Muse bahwa ada yang tak beres. Ia menyuruh Muse untuk memanggil Connie dan membawa ke selnya. Kembali ke Connie, ia langsung ke Binato untuk keluar sebentar, namun Muse menemukannya, dan langsung diajak ke sel bosnya. Di dalam sel, si bos berkata, mereka akan meninggalkan penjokur ini dalam 10 menit, karena mereka mendapatkan jam lebih awal di bandara. Makanya mereka harus merubah rencananya. Setelah itu, si bos menyalakan alarm kebakaran, dan mereka bisa langsung masuk ke Binato. Di bawah terowongan, mereka mendapatkan baju, dan sudah ada mobil yang menunggu mereka, dan Connie yang akan mengemudi. Mereka akan menuju Arlanda, karena pacar si bos yang bernama Carmilla sudah ada di situ menunggu mereka dengan pesawat pribadi. Sementara di kantor, Jorma melaporkan bahwa istri Lukas menelpon seseorang setengah jam yang lalu. Mendengar itu, Helena langsung buru-buru cabut. Ternyata Helena sedang mendengar percakapan antara istri Lukas dan Connie, dan ia berhasil tahu di mana mereka akan bertemu. Sementara istri Lukas sudah menunggu Connie, yang sedang menyetir dan kebetulan Connie melihatnya. Ia tak bisa putar balik, dan mulai mencari cara untuk bertemu istri Lukas. Kör du någonstans? Jag tar ett varv i rondellen bara. Ja! Han dök upp från ingenstans. Vad skulle jag göra? Connie menabrakkan mobilnya ke truk, membuat pengemudi marah dan menyalahkannya. Muse dan bosnya turun tangan membantu, sementara Connie diam-diam pergi untuk menemui istri Lukas. Setelah bertemu, istri Lukas memberikan ponselnya, dan ia juga tahu bahwa Connie tak bersalah, dan menunjukkan rekaman itu kepada Connie. Tapi di sisi lain, Helena sudah melihat mereka berdua, dan ini yang terjadi. Det är i alla fall Helene. Du, kom on, gå. Akta! Connie berhasil selamat, karena si bos dan Muse datang tepat pada waktunya. Di dalam perjalanan, Connie mengirimkan pesan kepada pengacaranya, bahwa ia meminta untuk bertemu di Bandara Arlanda. Tapi ia ketahuan oleh Muse, dan meminta ponselnya, namun Connie malah membuangnya ke jalanan. Dan di situ tepat ada Helena si musuh dalam selimut ini. Tahu mereka dikejar polisi, Muse langsung menembak ban Helena. Saat mobil sudah berhenti, Helena langsung meminta bantuan kepada seluruh polisi untuk menangkap ketiga napi itu. Di bandara, Connie dan kawan-kawan sudah sampai di sana, dan sudah ditunggu oleh Carmilla, cem-cemannya si bos. Dan Connie langsung disuruh untuk menerbangkan pesawat itu. Connie, yang basic utamanya hanyalah tukang elektronik, ia cukup bingung dengan semua tombol-tombol yang ada. Namun karena pernah memainkan simulator, maka Connie memberanikan diri untuk menerbangkannya. Namun saat pesawat sudah ingin take off, Connie malah kabur melalui pintu jendela pilot, dan dikejar oleh si bos, sementara Muse akan mencari pilot pengganti. Sementara di luar, bandara sudah dikepung oleh anak buah Helena, yang akan menyergap Connie dan kawan-kawan. Connie sudah berjanjian dengan pengacaranya, namun ia salah, mereka terhalang kaca, dan Connie akan memutar agar mereka bisa bertemu. Namun, Connie sudah ditodong oleh si bos yang akan menghabisinya, akan tetapi...
berhasil mengkelabuhi 2 orang polisi. Lalu ia kabur, namun tak sengaja melihat pengacaranya di eskalator, lalu ia mengejarnya. Namun saat mengejar, ia melihat Thomas yang ditodong Muse. Tanpa pikir panjang ia berbalik dan menyelamatkan Thomas. Lalu ia mengejar pengacaranya kembali, tapi Thomas sudah dikepung, dan langsung ditembak oleh Helena. Setelah kejadian itu, Diana menemui Helena, dan atasannya, ia ingin bertemu dengan Connie, karena sebelum Connie pingsan, ia berkata Diana harus memeriksa ponselnya. Tapi Diana tidak menemukan ponselnya dimanapun. Namun Helena maupun atasannya menganggap itu hal biasa. Dalam pencidukan, duitnya banyak, tapi narkotoknya hanya sedikit. Namun, Diana menduga Lukas dihabisi karena mengambil sisa kokainnya dari tangan si pengedar. Seketika itu omongan Diana langsung dipotong oleh Helena dan si atasan. Mereka menyuruh Diana tak usah mengurus kasus ini lagi, karena kasusnya pun sudah ditutup. Setelah dari kantor, Helena menghancurkan ponsel dari Lukas, agar bukti dari kejahatannya hilang, sambil menelpon seseorang. Sementara di rumah sakit, Connie yang alhamdulillahnya masih selamat, karena ia tertembak hanya di bagian bahu saja. Lalu ia akan diberikan morfin oleh sang suster, agar teler dikit. Setelah selesai, kebetulan mantan istrinya dan Julia anaknya datang untuk menjenguknya. Connie langsung memberitahu Julia bahwa banding yang ia ajukan ditolak, dan ia akan tetap di penjara. Julia yang mendengar itu, hanya bisa sedih dan terdiam. Lalu Connie bertanya, siapakah nama kuda yang dimiliki Julia? Julia menjawab, ia tidak jadi memelihara kuda, karena perawatannya susah, dan ia tidak mau membuat ayahnya sedih karena menerima kado dari Thomas, ayah tirinya itu. Lalu tiba-tiba, petugas yang menjaga Connie datang, dan menyuruh mereka semua keluar. Karena Connie sebenarnya tak boleh dijenguk oleh siapapun. Mantan istrinya dan Julia pun pulang, dan berpapasan dengan Helena, yang sepertinya ingin berbuat sesuatu dengan Connie. Namun karena ada polisi penjaga, Helena mencari cara agar ia bisa melewatinya. Helena mendapatkan ide, ia menelpon suster penjaga, dan berpura-pura menjadi keluarga dari si polisi penjaga. Lalu polisi penjaga dipanggil untuk mengangkat teleponnya, tapi saat diangkat, Helena berbohong lagi dengan berkata bahwa ia mengenal si polisi dari dating apps. Selama si polisi itu kebingungan, Helena memanfaatkannya untuk masuk ruangan Connie. Lalu Helena mengeluarkan obat, dan akan menyuntikkan itu ke infusnya Connie, agar Connie semaput, dan is dead. Di lampu merah, Diana berpikir tentang Connie dan kasus Lukas. Mungkin agar kasusnya menjadi terang, ia harus menemui Connie di rumah sakit. Diana sudah sampai di rumah sakit, tak lupa menyapa polisi penjaga yang sedang mengobrol, dan ingin ke kamar Connie. Kejadian itu bertepatan dengan Helena yang sedang menyuntikkan sesuatu ke Connie, dan akhirnya Connie terbangun, karena Diana menyapanya, dengan suntikan yang masih menempel. Diana hanya ingin bertanya, kenapa Connie menyuruhnya untuk memeriksa ponselnya, sedangkan Connie tak membawa ponsel. Connie, yang memang lagi teler, dia berkicau ngalor ngidul, seperti orang habis abok anggur merah 4 ton. Lalu Diana bertanya lagi, apakah ia mengetahui siapa yang menghabisi Lukas? Connie hanya haho saja, membuat Diana bete dan meninggalkannya. Tapi Connie menarik infusannya, yang membuatnya jatuh, itu membuat Diana membantunya. Dan ternyata itu kode dari Connie, yang memberitahu, masih ada suntikan di tangannya, yaitu natrium cyanida. Setelah dicabut, Connie mengkode bahwa di WC, ada orang yang bersembunyi, dan ini yang terjadi. Helena dan Diana bertemu, dan akhirnya mereka baku hantam, sampai akhirnya Diana pun kalah. Sementara Connie mendapatkan kunci borgol dan ia berhasil membuka borgolnya. Helena mengancam Diana dengan 2 pistol, dan ia akan menggunakan pistol Diana untuk flying victim, dengan menembakkan dirinya sendiri. Lalu ia akan menembak Diana, agar kejahatannya tidak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba Helena menembak polisi penjaga itu, tepat di kepala. Dan sekarang hanya tinggal Diana, yang akan dihabisinya.
Tapi Connie mengkemplang kepala Helena, itu membuat Helena kesakitan, dan Diana akan membawa Connie kabur. Connie! Setelah kejadian itu, Helena sedang bersama atasan, dan ia memfitnah Diana yang menembaknya, sekaligus yang menghabisi polisi penjaga itu. Sementara Diana dan Connie sedang di jalan, namun dicegat oleh beberapa polisi, dan mereka memutuskan putar balik karena dikejar. Tapi mereka selamat, karena bersembunyi di semak-semak, sambil Diana menelpon atasannya. Diana berkata, ia tak melakukan apapun, ia mau bicara tetapi harus tidak ada Helena. Sang atasan pun menjadi kikuk, dan Diana tahu ada Helena, ia langsung membuang ponselnya. Setelah itu mereka berdiskusi untuk mencari tempat persembunyian yang aman, dan kebetulan Connie mengetahui tempat yang paling aman untuk bersembunyi, lalu mereka ke sana. Sementara di kantor, Helena mulai mengerahkan timnya untuk mencari Diana dan Connie. Sambil marah-marah ia menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap kedua orang itu. Kita ke Connie dan Diana. Connie mengajak Diana ke tempat kerjanya untuk bersembunyi, karena inilah tempat yang aman, dan tak mungkin dicurigai polisi. Sambil bersantai, mereka melihat berita bahwa Diana dicari karena membantu Connie kabur, dan Helena kemudian mengarang cerita bahwa penembakan yang dialaminya adalah ulah Diana. Dan ternyata, berita itu juga disimak oleh Muse, yang berhasil lolos. Pagi harinya, Helena ke kantor untuk memantau keberadaan dari Diana dan Connie, dan menanyakan salah satu anak buahnya. Namun, tiba-tiba ia mendapatkan pesan, entah dari siapa, ia langsung capcus dari situ. Sementara Connie terlihat sedang mencukur, bukan mencukur kumis ataupun bulu hidungnya, ia malah mencukur alisnya, karena ia yakin polisi akan tidak bisa sama sekali mengenalinya. Lalu Connie tak sengaja melihat kardus TV, dan ia mempunyai ide. Ternyata Connie mengarahkan ke rumah Lukas, dengan mengecek TV yang baru dibeli Lukas, dan ternyata rekaman itu masih ada di sana. Setelah melihat rekaman itu, Diana meminta agar rekaman itu dipindahkan. Tapi Connie berkata, rekaman itu ada di hard drive dan itu adalah bagian integral dari TV itu sendiri. Direkam pun, mereka berdua tak punya ponsel, karena Diana sudah membuang ponselnya. Dan akhirnya, mereka membawa sekaligus TV-nya, dan menemui pengacara Connie. Namun kata resepsionis, sang pengacara sedang keluar. Lalu Diana memaksa dan mengambil layar untuk melihat, dan diketahui sang pengacara sedang berada di Rux Hotel. Dengan membawa TV-nya, mereka sudah sampai di depan Rux Hotel dan melihat sang pengacara, yang ternyata menemui Helena. Sekarang mereka sudah tahu, bahwa kedua orang ini ternyata berkomplotan. Mereka akan menjual barang haramnya di hotel ini, dan mereka mengikutinya. Mereka mengikuti Helena sampai ke depan kamarnya, dan mereka akan mencoba mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Lalu Diana memanggil salah satu staf dan mencoba untuk mencuri kartu staf miliknya. Namun, sial, mereka tak bisa mendapatkan kartu staf itu. Lalu kebetulan, ada staf cleaning room, lalu mereka mencuri kartunya. Saat sudah di depan pintu, Connie yang akan masuk, sementara Diana akan menjaga TV-nya, agar tidak dipindahin staf hotel. Connie mulai merangsek masuk ke dalam, dan melihat Helena dan si pengacara sedang memulai transaksi narkotoi. Setelah itu ia melaporkan kepada Diana, bahwa mereka sedang melakukan transaksi narkotoinya, lalu Diana mempunyai rencana. Mereka pergi ke resepsionis sambil membawa TV, lalu meminta resepsionis menelpon polisi karena mereka adalah buronan. Namun, sang resepsionis tidak mengerti maksud mereka. Connie langsung merebut telepon dan menelpon polisi sendiri. Sementara di rooftop, transaksi dan nego masih terjadi, namun Helena malah ditelepon oleh atasannya Joseph, lalu ia mengangkatnya. Helena diberitahu bahwa mereka akan menciduk Diana dan Connie di Hotel Rux, tempat ia berada sekarang. Karena di sini sedang terjadi transaksi, maka Helena akan mencoba mengalihkan pencidukan ke tempat lain. Sementara Connie dan Diana melihat dari atas, Helena mengalihkan penggerebekannya, tapi terlihat atasan Diana baru keluar dari mobil, dan mereka akan memberikan bukti itu kepada si atasan, akan tetapi Muse welcome back,
Ia mengancam Connie agar memberikannya uang. Di sisi gedung lain, Helena membawa para pasukan ke tempat yang salah. Tapi beruntung salah satu pasukan melihat Connie yang sedang ditodong Muse. Sementara Muse ingin menembak Connie, tapi keburu tim kepolisian menciduknya. Connie dan Diana gusar, karena satu-satunya buktinya sudah hancur. Tapi Connie ingat, masih ada si pengacara yang masih transaksi di atas, dan akhirnya sementara Diana sengaja masuk ke kamar transaksi, agar semua polisi ikut masuk, dan bisa menangkap mereka semua. Setelah Diana ditangkap, dan atasannya pun datang, ia berkata semua ini perbuatan Helena. Sang atasan hanya diam saja, lalu pergi. Sementara Connie, dengan semangat, mengejar sang pengacara dengan membawa uangnya, dan akhirnya berhasil. Connie memukulinya karena gara-gara niat jahat si pengacara. Ia mendekam di penjara, dan tak bisa bertemu anaknya. Tapi ternyata si pengacara membawa pistol, dan Connie berhasil didesak, tapi akhirnya Det är väl lite lökigt, men du fattar vad jag menar. Conny, och jag är uppenbarligen den stora vinnaren. Si pengacara diseruduk oleh para polisi dan dibawa, sementara uang transaksinya tertinggal, dan Connie mengambilnya. Lalu Connie memberikan uangnya kepada Muse sebagai ganti rugi atas perbuatannya. Setelah itu, Connie pergi ke tempat Diana, dan tiba-tiba Helena muncul, berpura-pura menyalahkan Diana atas semua yang terjadi. Melihat itu, Connie mengambil TV-nya, dan pergi ke ruang server, dan bertemu dengan si staf tadi, yang akan membantu rencana Connie. Ternyata Connie dilihat oleh si resepsionis, lalu ia mengedor pintu, agar Connie keluar. Kembali ke Helena, mereka membawa Diana menggunakan lift, untuk turun ke bawah. Sementara Connie ingin diciduk oleh kepolisian, dan akhirnya akhirnya, semua usaha Connie membuahkan hasil. Ia berhasil menggagalkan transaksi narkoba, menangkap polisi korup, dan membersihkan namanya. Kan du upprepa det där? Helena Mall? Di luar, Yosef si atasan menemui Diana. Ia mengucapkan terima kasih, sekaligus meminta maaf padanya, karena sempat tak mempercayainya. Setelah semua yang Connie alami, Connie berhasil mewujudkan keinginan Julia, dengan datang membawa kuda. Där din pappa. Julia, det går bra! Stanna, säg det! Dan Julia berterima kasih kepada ayahnya, karena ya walaupun kuda pinjaman, tapi ia tetap berusaha untuknya. Julia pun kembali bermain, lalu Diana pun datang, dan mulailah bertumbuh benih-benih cinta di antara mereka, dan akhirnya Helvete håller du på med? Va? Är du inte klubbar på fängelse för det här? Nej. Jag lovar dig.